Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Brahmana Putra dengan NIM 231910201011. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dua software dan dua hardware yang digunakan dalam teknik elektro. Di sini untuk hardwarenya sendiri saya menyediakan solder, multimeter, dan juga PCB. Untuk alatnya saya akan menjelaskan solder. Untuk solder sendiri, yang pertama adalah colokan stop kontak kabel tersebut ke stop kontak yang ada di sana. Lalu tunggu hingga 10-15 menit hingga mata solder tersebut panas. Lalu yang kedua adalah PCB, dan yang ketiga adalah sedotan untuk menyedot timah yang panas tadi yang sudah dipanaskan oleh solder tersebut. Saya akan menyontohkan melepas sebuah kapasitor yang terdapat di sini. Jadi panaskan timah itu dengan solder, lalu sedot dengan sedotan. Lalu kapasitor berhasil dilepas. Untuk alat kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan multimeter. Untuk multimeter sendiri, di sini terdapat AC dan juga DC, serta untuk pengukuran resistor. Sebagai contoh, saya akan mengukur resistor yang terdapat pada PCB ini. Karena resistor ini ada dua kaki, ini dan ini, saya akan mengukurnya menggunakan multimeter. Untuk pertamanya, hidupkan dulu multimeternya, lalu kita ukur kakinya. Di sini menunjukkan bahwa multimeter menunjukkan angka pada jarum tersebut. Jadi bisa dibuktikan bahwa resistor ini masih bisa digunakan. Mungkin itu saja untuk cara menggunakan multimeter ini. Nah, itu tadi soal hardware yang saya gunakan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang software yang saya gunakan. Karena tugasnya butuh dua, saya juga menggunakan dua software, yaitu yang pertama adalah Proteus ISIS Professional versi 8, dan yang kedua adalah Electronic Workbench yang biasa digunakan dalam praktikum telekomunikasi pada semester 1 saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang software yang saya gunakan, yaitu Proteus Design versi 8.9. Proteus sendiri adalah sebuah software elektronika yang biasa digunakan pada teknik elektro untuk mendesain PCB yang juga dilengkapi dengan simulasi. Di sini saya akan mencontohkan tutorial membuat rangkaian lampu sederhana. Pertama, kita klik schematic capture ini. Lalu untuk mencari komponen-komponennya, kita gunakan P yang ada P di sini. Komponen yang pertama yang kali ini digunakan yaitu baterai. Gunakan yang ada tulisan DC voltage source. Yang kedua adalah saklar atau switch. Oke. Dan yang ketiga adalah lampu itu sendiri, LED PB. Oke. Kita buat rangkaiannya tersebut di sini. Kita klik battery. Kita klik switch. Kita klik lampu di sini. Lalu sambungkan
kabelnya ke komponen satu persatu. Lalu play, kita coba nyalakan. Nah, lampu tersebut menyala. Jadi ini saja tutorial dari saya soal Proteus dalam membuat rangkaian lampu sederhana. Sekian, terima kasih. Untuk software yang kedua, saya menggunakan Electronic Workbench. Dan Electronic Workbench sendiri adalah software komputer elektronika yang dapat digunakan untuk melakukan simulasi cara kerja rangkaian elektronika analog dan digital. Di sini saya akan memperagakannya pada rangkaian modulasi AM yang sudah saya buat sebelumnya supaya tidak melamakan durasi video. Untuk membuat rangkaian ini terlebih dahulu kita harus mencari komponen-komponen terlebih dahulu. Untuk komponen yang di bawah ini, komponen ini bernama ground. Kita bisa menemukan ground pada bagian source. Sedangkan dua komponen ini yang ada plusnya ini bernama AC voltage source. Kita juga bisa menemukannya pada source. Untuk baterai, kita juga bisa menemukannya pada source. Sedangkan tiga komponen ini bernama resistor. Resistor sendiri kita bisa menemukannya pada bagian basic di sebelah source. Untuk terminal op-amp kita bisa menemukannya pada bagian analog ICS. Sedangkan ini bernama multiplier. Kita bisa menemukan multiplier pada bagian consoles. Nah, ini. Sedangkan untuk alat ini kita bisa menemukannya pada bagian instrumen. Oh ya, sedangkan alat ini bernama osiloskop. Sebagai contoh, saya akan melihat bagaimana bentuk sinyal dari sinyal informasi pada modulasi AM. Kita cukup ngeklik 2 kali pada osiloskop ini. Nah, di sini terdapat sinyal yang bercampur ya. Kita pause terlebih dahulu. Untuk melihat sinyal ini, sebagai contoh untuk melihat sinyal informasi, kita perlu yang namanya mematikan salah satu channel. Sebagai contoh, saya ingin mematikan channel pada sinyal carrier supaya kita bisa melihat sinyal informasi. Nah, jadi sinyal informasinya seperti ini. Dan sebaliknya, jika ingin melihat sinyal carrier atau sinyal termodulasinya, kita cukup menekan AC pada channel B dan tombol 0 pada channel A. Dan di sini tampillah sinyal modulasi AM. Jadi mungkin seperti itu saja untuk perkenalan Electronic Workbench. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya tentang video ini, yaitu menjelaskan tentang dua hardware dan dua software dalam teknik elektro. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.